Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dalam acara renungan pengajaran Kataros Ministry. Saya Pendeta Adol Bastian Wutar-Wutar kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Masih dalam kitab yang sama seperti kitab yang sebelumnya, di renungan sebelumnya, di Efesus pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat keempat. Tapi saya akan baca khususnya ayat keempat saja. Dikatakan demikian, Efesus 6 ayat keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Topiknya masih melanjutkan renungan sebelumnya, itu ayah Kristen. Ayah Kristen memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama saya sudah sampaikan, yaitu jangan membangkitkan amarah atau sakit hati atau membuat anak-anak kita tawar hati kepada orang tuanya. Ini sudah sangat jelas di renungan sebelumnya. Lalu yang kedua, apa yang menjadi tanggung jawab orang tua, dalam hal ini ayah Kristen, terhadap anak-anaknya? Diperhatikan masih di ayat keempat dikatakan sangat jelas, ya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka. Perhatikan di sini tanggung jawab orang tua yang kedua ini, dan ini sangat penting, adalah ia harus mendidik mereka. Orang tua harus mendidik anak-anak. Tetapi tidaklah mendidik dengan cara-cara dunia, tetapi harus mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itulah dikatakan mendidiknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kalau kata asli yang diterjemahkan dari kata mendidik ini, ini kata diterjemahkan dengan kata mengasuh. Jadi mendidik ini sebenarnya lebih tepat terjemahannya mengasuh. Jadi mengasuh anak-anak. Jadi suami Kristen atau ayah Kristen harus mendidik istrinya dan mendidik anak-anaknya dengan mengasihi, memberikan dorongan di dalam Tuhan. Tidak cukup kalau ayah hanya membesarkan dan memelihara anak-anak secara jasmani, misalnya menyediakan dia makan, pakaian, atau kebutuhan yang lainnya. Itu memang harus kita lakukan, tetapi jangan hanya berfokus atau jangan hanya memberikan itu. Tapi seorang ayah harus juga memelihara mereka secara emosional, secara spiritual. Harus memperhatikan pertumbuhan rohani mereka, pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. Itu tentu dimulai pada waktu dia masih anak-anak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus sendiri mulai dari anak-anak itu menjadi teladan. Dikatakan dia dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh sesama atau manusia. Dari sejak kecil Yesus itu sudah disukai, sekalipun ada mungkin yang lain yang tidak menerimanya. Maka dikatakan dalam Lukas 2:52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Inilah pertumbuhan yang seimbang. Kita bisa mencontoh pertumbuhan yang dialami oleh Yesus. Pertumbuhan itu adalah bertumbuh secara intelek, bertumbuh secara jasmani,
Tapi jangan lupa terutama secara rohani, secara sosial. Jadi Alkitab tidak mengajarkan bahwa pendidikan anak-anak itu sepenuhnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang di luar rumah tangga, melainkan harus dimulai, bahkan basicnya itu ada dalam rumah tangga. Bagaimanapun memang lembaga-lembaga itu penting untuk hanya sifatnya untuk menolong anak-anak kita untuk dididik menjadi anak yang cerdas pintar. Tapi seharusnya itu dimulai dari keluarga, orang tua, ibunya. Pendidikan anak-anak yang pertama itu harus dipercayakan kepada orang tua dengan mendidiknya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Orang tua diberikan tanggung jawab untuk mendidik, menasehati anak-anak itu dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti melakukan kebenaran, mengajar dia hidup dalam kebenaran, membimbing dia mengenal Kristus sehingga dia mempertuhankan Yesus dalam hidupnya setiap saat, kapanpun, dimanapun. Kalau dia sudah lahir baru, dia sudah di dalam Tuhan, kita didik dia bertumbuh. Kita didik anak ini bertumbuh dalam kebenaran, dalam kasih Kristus. Ini tanggung jawab orang tua, memberikan dia pendidikan, mendidik dia takut akan Tuhan. Kalau sudah dididik takut akan Tuhan, percayalah, maka kita mampu mendidik dia dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Maka anak itu pun menjadi anak yang cerdas, dapat memahami ilmu-ilmu lain. Sedangkan ilmu tuh tentang Tuhan aja dia tahu, dia punya pengetahuan tentang Tuhan, pencipta langit bumi, yang menjadikan dia hidup di dunia ini. Apalagi ilmu lain yang berasal dari Tuhan. Anak pun bisa memahaminya dan menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Kuncinya takutlah akan Tuhan. Permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Itu dikatakan kitab Amsal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah tugas yang kedua bagi orang tua, mendidik anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini menjadi berkat secara khusus kepada ayah-ayah Kristen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.